الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Malam hari ini, malam ke-24, kita masih diberi oleh Allah nikmat, kesehatan, kesempatan, dan keimanan tentunya. Banyak orang mungkin saat ini punya kesempatan, tetapi tidak punya kesehatan. Kami dua bulan yang lalu sudah terakhir merawat ibu kami, itu dari kaki ke bawah tidak mengalir darah dari bawah. Sampai akhirnya kita operasi penyidikan darah, kemudian operasi baru dipasang balon, istilahnya kalau di jantung itu namanya ticin. Tapi dengan operasi hari ini terpaksa tidak operasi. Jadi tidak bisa seperti kita ini yang mungkin dengan sigap bisa melangkah ke masjid. Maka tidak ada nikmat yang tidak harus kita syukuri, kita yang hadir pada hari ini. Banyak orang yang punya kesehatan tetapi tidak punya kesempatan. Alhamdulillah kita semua yang hadir, insyaallah adalah orang yang diberikan oleh Allah nikmat yang berlebih hari ini. Maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sudah teladan dalam kehidupan kita. Nabi yang begitu cinta kepada umatnya, sehingga pada saat beliau detik-detik beliau akan meninggalkan dunia, yang beliau ingat bukan anak dan istrinya, tetapi adalah kita yang ingatnya. Ummati, ummati, ummati. Bagaimana dengan umat? Seperti itu sayangnya Rasul pada kita. Nabi yang cahaya mukanya, Bapak sekali lagi yang Allah, sangat bisa menerangi kegelapan malam. Pada satu hari diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwasanya Aisyah sedang menjahit dalam kamarnya. Kemudian lampu yang menerangi kamar waktu itu mati jatuh, sehingga gelap. Saking gelapnya maka jarum yang digunakan untuk menjahit jatuh. Pada saat itu Nabi melihat, maka Nabi SAW masuk ke dalam kamar. Begitu Nabi SAW datang masuk ke dalam kamar, apa yang terjadi? Cahaya wajah beliau menerangi kamar itu, sampai-sampai Aisyah dapat menemukan kembali jarum yang jatuh tadi. Seperti itu wajah beliau. Terbayang Bapak Ibu, dan seperti apa wajah Nabi SAW? Bayangkan besok kalau kita berjumpa dengan beliau tersenyum kepada kita. Maka semoga kita besok adalah orang-orang yang bertemu dengan beliau, orang-orang yang dengan izin Allah mendapat syafaat dari beliau. Amin. Kepada ibu yang mati Allah yang kami hormati, Bapak pengurus musola belum, untuk hormati ada Pak Ketua PM hadir. Kami satu hari yang lalu bersama dengan beliau, bersama dengan dinas Perkip untuk perbaikan jalur taman jalur dua di sini. Untung kita ketemu dengan beliau karena salah jadwal kami menyangka kemarin jadwalnya hari ini. Alhamdulillah kemarin bertemu dan ternyata hari ini jalur ketemu. Pak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan kami menyampaikan tausiah pada hari ini. Tentu yang akan disampaikan adalah terutama bagi kami nanti yang sebagai masukan bagi kami sebagai pelajar dari kami dan bagi kita tentunya. Dalam suatu riwayat diceritakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum. Maaf kalau ini pernah disampaikan oleh para penceramah kita. Abdullah bin Umi Maktum ini adalah seorang sahabat Nabi yang buta, tetapi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaahnya di masjid Nabi SAW. Tidak pernah meninggalkan sholatnya di masjid Nabi SAW. Pada satu hari ketika subuh, beliau berjalan menuju masjid, tiba-tiba terjatuh.
ya Allah, aku ridho dengan jatuh ini. Jadi dia tidak jatuh kemudian tidak menyalahkan Allah. Kenapa Allah mentakdirkan dia buta sehingga dia bisa jatuh? Tapi dia ikhlas dengan takdir Allah, menerima kenyataan bahwasanya di dalam malam dia yang buta itu jatuh adalah semua karena keputusan dari Allah. Tidak pernah dia menyesali atau malah bagi siapa mengutuk ke Allah. Tidak pernah. Kemudian dia sampai ke sholat, sampai di sujud lagi, kemudian sholat, pulang lagi. Besoknya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia akan pergi sholat lagi, datang orang yang menuntutnya untuk pergi ke masjid. Jadi ada orang yang datang ya, dijemput, kalau bahasa Awalnya, Pak lah bantahan, ya entah kamu tadi. Satu hari mau itu ditanya oleh Allah bin Umi Maktum, wahai orang anak muda, siapa engkau? Kenapa engkau setiap hari mengantarkan aku? PC-nya ini nilai ayat tarisnya, bahasa Ambonnya ini mantan apa seperti itu lagi dia. Nah, sampai akhirnya Abdullah bin Maktum ini naik ultimatum. Kalau engkau tidak mau mengatakan siapa dirimu, maka mulai besok jangan antarkan aku ke masjid. Karena dia tahu siapa orang ini. Tiap hari mengantarkan dia. Akhirnya apa Bapak Ibu yang mengasihi Allah? Orang ini mengaku, Abdullah bin Maktum, ketahuilah bahwa aku adalah iblis. Masya Allah. Yang mengantarkan Abdullah bin Maktum adalah iblis. Maka seketika Abdullah bin Maktum heran. Kenapa tidak heran? Pekerjaan setan apa dulu? Iblis apa? Menyesatkan manusia. Ini kok malah mengantarkan dia untuk sholat ke masjid. Wah iblis, pekerjaanmu adalah untuk menggoda manusia agar bersama-sama dengan engkau besok di neraka Allah. Tetapi hari ini kenapa engkau mengantarkan aku? Jadi memang pekerjaan iblis dan turunnya setan adalah mengajak kita Bapak Ibu ya, untuk bersama-sama diri besok dengan aku. Maka banyak macam narkoba semacam yang seperti indah dibuat perbuatan itu. Tapi kita heran, yang barangnya mahal, maisoknya sabanta, malah orang kok berebut mencarinya. Ya, mudah-mudahan kita tidak ada itu. Jadi kembali ke cerita ini, Abdullah bin Maktum heran, kenapa engkau iblis? Harusnya engkau menjebloskan manusia, mengajak manusia untuk ingkar kepada Allah, tapi engkau malah mengantarkannya. Lalu dijelaskan oleh iblis ini, ayat Abdullah bin Maktum, ketahuilah bahwasanya ketika engkau jatuh beberapa hari yang lalu, kemudian engkau ridho dengan takdir Allah itu, maka Allah lalu mengampuni setengah dari dosamu. Maka aku takut kalau engkau jatuh lagi, maka Allah mengampuni lagi separuh dosamu. Maka diampunilah seluruh dosa oleh Allah. Maka siapa yang akan menemani kami besok di neraka Allah? Saking seperti itunya Pak Ibu sekalian, syaitan ingin menjebloskan manusia. Saking seperti itunya. Maka dari kisah yang pendek ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin mengambil beberapa hikmah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, mari kita ridho dengan takdir Allah. Apa saja yang menimpa hidup kita adalah semata-mata terjadi karena izin dari Allah. Tidak akan jatuh satu helai daun pun ya kalau tidak izin dari Allah, apalagi kejadian menimpa manusia. Maka apapun kenyataan hidup kita hari ini, ketika ada kesusahan, kesenangan, hal-hal yang membuat kita senang, hal-hal yang akan membuat kita sedih, mari kita tetap ridho dengan takdir Allah. Kenapa? Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, dan pasti selalu ada hikmah dari yang Allah takdirkan kepada kita. Ini poin pertama. Kenapa? Ketika kita ridho dengan takdir Allah itu, Allah ridho dengan kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, hikmah yang ingin kita ambil, singkat saja Bapak Ibu yang Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari sini, bahwasanya sesusah-susahnya kita, keadaan kita, jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah.
Abdullah bin Umi Maktum buta, subuh gelap, tidak seperti sekarang mungkin ada lampu di mana-mana. Zaman Nabi, ya, tidak ada lampu, tapi tetap datang sholat berjamaah. Kita, maaf, mungkin tidak di sini Pak, tempat kami Pak, di depan masjid rumahnya, tidak datang juga sholat. Tapi kalau di sini insya Allah saya lihat, kami pernah subuh di sini Pak, hadir semua ramai insya Allah. Ada kan yang ada. Mari kita ambil pelajaran, jangan pernah kita, ya, kecuali unsur yang memang syar'i yang akan menghalang kita datang untuk sholat berjamaah ke musola ini, mari kita ramaikan. Dan bulan Ramadan ini sudah mengajarkan kita Pak, bahwa kita mampu untuk sholat berjamaah selama ini di musola ini. Maka tentu kita, ya, kalau kami dulu Pak, Abu Rahimani asli Pak, tinggal di Kubang, dulu rumah kayu Pak Ketingge. Dulu amak menggalih bareh di Bandar B. Itu Pak, kalau di bawah rumah itu dari kandang Pak, dari kandang ayam, penamanan baru. Kalau di Bali ayam Pak, aku dari amak Pak, saya dari gua. Beko selalu dimasukkan Pak, diambil bulunya kecil, itu disalurkan di papan kandang atau baru dimasukkan dalam. Itu gak seminggu lah tak dikeluarkan Pak dari kandang. Beko Pak, setelah 7 hari dibuka, ya keluarnya pandai dimasukin Pak. Kamu di mana? Pak, insya Allah kalau 3 bulan lagi Pak. Atau paling buka tiap ini sama supaya bisa lagi Pak. Tidak itu Pak, itu kan. Nah, ini yang berarti Allah. Tentu selama Ramadan kita sudah menikmati nikmatnya beribadah. Sebelum subuh kita sudah datang, ya, sholat 2 rakaat, ya, tentu dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh, rakaatan khair dari dunia wa ma fiha, ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian sholat subuh berjamaah luar biasa pahalanya. Mungkin bagi yang mungkin menunggu sholat subuh di sini, 2 rakaat sholat subuh sama pahalanya dengan sholat dengan umrah dan haji. Terus kemudian datang lagi sebelum zuhur kita ada 2 rakaat, sesudah zuhur ada 2 rakaat lagi, sebelum asar 2 rakaat, sesudah asar tidak ada. Makin kita sudah terbiasa seperti ini. Maka mari kita pertahankan Bapak dan Ibu dan Allah. Mudah-mudahan kita tentu lebih baik daripada cerita yang tadi Pak. Ya, saya yakin. Tapi kalau tidak salah Pak, saya yakin bahwasanya kebiasaan selama Ramadan ini, mari nanti sesudah Ramadan, Syawal artinya peningkatan, mari kita lebih baik. Ini kita pertahankan dan lebih baik dari Ramadan kita ini. Mungkin Pak Ibu yang mengerti Allah, mohon maaf singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.